Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini kita akan belajar tentang framework TPEC. Ada yang pernah dengar apa itu TPEC? Belum. Tenang aja, hari ini kita akan belajar santai tapi tetap akan paham. TPEC itu adalah cara guru menggabungkan teknologi, cara mengajar dan materi supaya pembelajaran jadi lebih efektif dan gak ngebosenin. Yang pertama, technological knowledge atau TK, yaitu pengetahuan tentang teknologi. Contohnya seperti aplikasi Canva, PowerPoint, Google Classroom, atau Quizzes. Lalu yang kedua, pedagogical knowledge atau PK, yaitu cara atau metode guru dalam mengajar atau menyampaikan sebuah materi. Contohnya seperti berdiskusi, tanya jawab, praktik langsung, atau melakukan presentasi. Lalu komponen TPEC. Nah, kalau 3 komponen tadi digabung hasilnya jadi pembelajaran yang lebih lengkap. Misalnya PCK itu cara mengajar materi tertentu, TCK itu penggunaan teknologi pada materi. Nah, TPK itu penggunaan teknologi dalam metode mengajar, dan TPEC adalah gabungan dari semuanya. Berarti guru sekarang nggak cukup cuma ngerti materi ya Pak? Ya, betul. Guru juga harus bisa memilih metode belajar dan teknologi yang cocok supaya siswa lebih mudah memahami materi tersebut. Lalu apa sih manfaat dari TPEC? Ada yang tahu? Enggak. TPEC itu punya banyak manfaat dan dalam sebuah pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran jadi lebih menarik, dan yang kedua siswa lebih mudah memahami materi, yang ketiga guru jadi lebih kreatif saat mengajar. Ada yang ingin bertanya terkait materi yang saya sampaikan? Ya. Jadi belajar nggak monoton ya Pak? Ya, jadi suasana kelas lebih aktif dan seru, tidak membosankan. Lalu apa saja sih contoh penerapan TPEC? Ada yang tahu yang saya sebutkan? Lalu materi berikutnya yaitu contoh penerapan TPEC. Contohnya saat pelajaran TIK pada materi database. Contoh knowledge-nya adalah materi tabel database. Pedagogical knowledge-nya menggunakan metode demonstrasi dan praktik. Sedangkan technological knowledge-nya menggunakan aplikasi MySQL, Workbench, dan proyektor. Baiklah, teman-teman sekalian, sekarang saya akan memperagakan cara membuat tabel database menggunakan MySQL Workbench. Berarti kita langsung praktik juga Pak? Betul, jadi kalian gak cuma paham teori tapi juga langsung mencoba praktiknya. Siap-siap. Siap? Siap. Nah, itu salah satu manfaat penggunaan TPEC dalam pembelajaran. Jadi kesimpulannya, TPEC membantu guru menggabungkan teknologi, metode belajar, dan materi supaya pembelajaran lebih efektif dan menarik. Semoga materi hari ini bisa menambah pemahaman kalian tentang pentingnya technological knowledge dalam pendidikan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang framework TIPEC. Sebelumnya ada yang pernah dengar apa itu TIPEC? Belum, Bu. Nah, jadi TIPEC itu adalah cara guru menggabungkan antara teknologi, cara mengajar, dan materi pembelajaran supaya lebih efektif dan tidak membosankan. Nah, TIPEC itu punya 3 bagian penting. Yang pertama, ada technological knowledge. Nah, yaitu di dalam TIPEC itu ada 3 bagian penting. Yang pertama, technological TIPEC atau TK, yaitu pengetahuan tentang teknologi. Contohnya, Canva, PowerPoint, atau Google Classroom. Yang kedua, ada pedagogical knowledge atau PK, yaitu metode guru saat mengajar. Contohnya, diskusi, tanya jawab, atau presentasi. Yang ketiga, ada content knowledge atau CK, yaitu penguasaan materi saat mengajar. Contohnya, materi database, jaringan komputer, atau Microsoft Office. Nah, kalau 3 komponen tadi digabung, jadinya bakal pembelajaran yang lebih lengkap. Misalnya, PCK, itu cara mengajar materi tertentu. Atau PCK itu penggunaan teknologi dalam materi pembelajaran. Kemudian ada TPK, yaitu penggunaan teknologi dalam metode mengajar. Nah, kalau TPK itu gabungan antara semuanya. Berarti guru sekarang nggak cukup mengerti materi ya? Tepat sekali. Guru juga harus bisa memilih metode belajar dan teknologi yang cocok supaya siswa jadi lebih mudah memahami materi. Nah, kita punya banyak manfaat dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran jadi lebih menarik. Yang kedua, siswa jadi lebih mudah memahami materi. Yang ketiga, guru jadi kreatif saat mengajar. Dan yang terakhir, pembelajaran jadi mengikuti perkembangan teknologi zaman sekarang. Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Jadi belajar nggak bosanin atau bikin siswa ngantuk atau gimana gitu di kelas ya? Ya, dengan TIPEC itu siswa jadi nggak perlu bakal bosan atau bakal ngantuk karena pembelajaran akan jadi lebih aktif, seru, suasananya bagus. Contohnya, saat pelajaran TIK materi database, content knowledge-nya adalah materi tabel database. Pedagogical knowledge-nya menggunakan metode demonstrasi dan praktik. Sedangkan technological knowledge-nya menggunakan aplikasi MySQL Workbench dan proyektor. Karena hari ini kita tidak memiliki proyektor, jadinya praktiknya kita bisa minggu depan. Oke, Bu, bisa. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran TIPEC hari ini, TIPEC itu membantu guru menggabungkan antara teknologi, cara mengajar, dan materi supaya lebih efektif dan menarik. Semoga materi hari ini bisa menambah pemahaman kalian tentang pentingnya teknologi dalam pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Baik, hari ini kita bakal belajar tentang framework TIPEC. Ada yang pernah dengar TIPEC sebelumnya? Belum, Bu. Baik, tenang aja. Hari ini kita akan belajar santai, tapi tetap paham ya. Jadi TIPEC itu adalah cara guru menggabungkan teknologi, cara mengajar dan materi supaya pembelajaran jadi
jadi efektif dan nggak ngebosenin. Jadi di dalam TPEC ini ada 3 bagian penting. Yang pertama, teknologi knowledge atau TK, yaitu pengetahuan tentang teknologi. Contohnya seperti PowerPoint, Google Classroom, atau Quiz. Yang kedua, pedagogical knowledge atau PK, yaitu cara atau metode guru saat mengajar, misalnya diskusi, tanya jawab, praktik langsung, atau presentasi. Yang ketiga, content knowledge atau CK, yaitu penguasaan materi pembelajaran. Contohnya seperti database, jaringan komputer, atau Microsoft Office. Nah, kalau 3 komponen tadi digabung, hasilnya jadi pembelajaran yang lebih lengkap. Misalnya PCK itu cara mengajar materi tertentu. TCK itu penggunaan teknologi pada materi. TPK itu penggunaan teknologi dalam metode mengajar. Dan TPEC adalah gabungan semuanya. Berarti guru sekarang nggak cukup cuma mengerti materi ya, Bu? Betul sekali. Guru juga harus bisa memilih metode belajar dan teknologi yang cocok supaya siswa lebih mudah memahami materi. Jadi, TPEC punya banyak manfaat dan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran jadi lebih menarik. Yang kedua, siswa lebih mudah memahami materi. Dan yang ketiga, guru jadi lebih kreatif saat mengajar. Dan yang terakhir, pembelajaran jadi mengikuti pengembangan teknologi zaman sekarang. Ya, selamat. Jadi belajar nggak bosanin atau bikin siswa cepat ngantuk gitu ya, Bu? Jadi suasana kelas lebih aktif dan seru. Contohnya saat pelajaran TIK materi database. Konten knowledge-nya adalah materi database. Pedagogical knowledge-nya menggunakan metode demonstrasi dan praktik. Sedangkan teknological knowledge-nya menggunakan aplikasi MySQL, Workbench, dan proyektor. Tapi kebetulan sekarang kita tidak mempunyai proyektor, jadi belum bisa prakteknya. Jadi kapan kita bisa praktek, Bu? Mungkin pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Jadi kesimpulan TPEC membantu guru menggabungkan teknologi, metode mengajar, dan materi supaya pembelajaran lebih efektif dan menarik. Semoga materi hari ini bisa menambah pemahaman kalian tentang pentingnya teknologi dalam pendidikan. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, jadi kesimpulannya materi yang Ibu paparkan tadi atau yang kita membahas, TPEC itu membantu guru menggabungkan teknologi dan metode mengajar serta materi supaya pembelajaran lebih efektif dan tidak membosani atau monoton yang disebut atau yang ditanyakan anak-anak tadi. Oke, semoga hari ini penjelasan Ibu atau materi Ibu tadi